Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tunalaras akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Brigit Virgo Utama sebagai moderator dan pemateri. Ada teman saya Lutfia Hazimah sebagai pemateri dan Muhammad Ibatul Wafi sebagai pemateri. Baiklah, kita mulai presentasi kita hari ini yang berjudul Pendidikan Tunalaras. Untuk materi pertama, definisi tunalaras akan disampaikan oleh rekan saya, Lutfia Hazimah. Pada Ilut, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi dari tunalaras. Definisi tunalaras itu adalah anak yang memiliki hambatan perilaku, emosional, sosial, sehingga kurang mampu beradaptasi dengan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak tunalaras itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya itu terletak pada hambatan mereka dalam mengontrol emosi dan perilaku. Pada istilah internasionalnya, anak tunalaras tersebut disebut sebagai children with BESD atau disebut dengan behavior, emotional, dan social disorder. Salah satu tipe gangguan tunalaras adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku berbeda dari perilaku kenakalan biasa. Berdasarkan kriterianya, yakni pola dan bentuk perilaku yang khas dan berbeda dari anak yang seusianya atau anak yang normal. Klasifikasi tunalaras. Klasifikasi tunalaras. Ada beberapa macam klasifikasi tunalaras, yaitu klasifikasi psikiatris, klasifikasi DSM, dan klasifikasi behavioristik. Klasifikasi psikiatris. Klasifikasi psikiatris itu terbagi dua, yaitu tingkat ringan dan tingkat berat. Kalau tingkat ringan itu penyimpangan perilaku yang memiliki karakteristik konflik emosi dan kecemasan tetapi masih punya hubungan dengan dunia nyata. Sedangkan tingkat berat itu terbagi menjadi tiga, yaitu psikosis, skizofrenia, dan autis. Psikosis itu ditandai dengan karakteristik penyimpangan perilaku dari pola perilaku normal dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Sedangkan skizofrenia memiliki karakteristik adanya delusi dan halusinasi. Yang ketiga yaitu autis. Perkembangan karakteristik anak autis mengalami gangguan dalam masalah perilaku, interaksi, dan gangguan komunikasi. Klasifikasi menurut DSM. Klasifikasi menurut DSM terbagi menjadi tiga, yaitu gangguan intelektual dan perkembangan. Gangguan intelektual perkembangan itu terbagi menjadi dua, yaitu organic mental disorder yang merupakan gangguan yang disebabkan oleh disfungsi otak atau kerusakan pada jaringan otak. Terus yang kedua yaitu autis yang biasanya ditandai dengan perilaku mogok berbicara atau bahkan bicara menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti secara umum. Gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku itu terbagi dua, yaitu yang pertama attention deficit hyperactive disorder yang merupakan ketidakmampuan anak pada pemusatan perhatian, yaitu hiperaktif dan impulsif. Yang kedua adalah conduct disorder yang karakteristiknya yaitu perilaku antisosial, termasuk melawan, menyerang, menghancurkan barang, mencuri, berbohong, dan tindakan kekejaman fisik pada manusia maupun binatang. Gangguan emosi. Gangguan emosi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan yang ditandai oleh rasa cemas, gelisah, yang membuat seseorang tidak nyaman menghadapi tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu depresi. Jenis gangguan depresi yaitu gangguan mood, di mana pengidapnya merasa dirinya itu tidak berharga sama sekali.
percaya bahwa keadaan tidak akan pernah membaik dan tampak lesu dan tidak bersemangat dalam jangka waktu yang lama. Klasifikasi behavioristik terbagi menjadi 4, yaitu conduct disorder, yaitu perilaku antisosial, termasuk melawan, menyerang, menghancurkan barang, mencuri, berbohong, dan tindakan kekejaman fisik pada manusia maupun binatang. Yang kedua adalah socializer agresif. Anak dengan socializer agresif memiliki karakteristik perilaku menjadi anggota kelompok kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan loyal di dalam serta suka melanggar segala macam peraturan dan lain-lain. Terus yang kedua adalah withdrawal, yang merupakan gangguan ketunalasan yang merupakan kecemasan yang berlebihan, menarik atau menutup diri, ekstrovert, dan depresi. Terus yang keempat adalah immaturity, kurang dewasa, dengan karakteristiknya yaitu kemampuan memperhatikan pendek, tidak dapat berkonsentrasi, melamun, lemah koordinasi, mudah bosan, dan lain-lain. Dari penjabaran tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yakni klasifikasi menurut faktor biologis, klasifikasi menurut faktor keluarga dan sekolah, dan klasifikasi menurut faktor budaya. Kelainan tersebut mengakibatkan anak tunalaras mengalami penyesuaian sekolah atau dalam bidang akademik yang buruk. Karakteristik tunalaras. Karakteristik tunalaras terbagi menjadi 4, yaitu karakteristik yang pertama yaitu karakteristik akademik. Karakteristik akademik yaitu kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Ciri-cirinya yaitu penyampaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya, seringkali membolos, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat. Terus yaitu yang kedua yaitu karakteristik sosial. Karakteristik sosial itu masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain, dengan cirinya yaitu perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua yaitu perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif. Karakteristik emosional yaitu ciri-cirinya adanya hal-hal yang menimbulkan penderita bagi anak, batin, dan rasa cemas. Yang kedua ada rasa gelisah, rasa malu, rendah diri. Terus yang keempat yaitu karakteristik fisik dan kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Ya. Terima kasih kepada Saudara Ilot. Untuk materi selanjutnya yaitu identifikasi tunalaras akan dijelaskan oleh Saudara Wafi. Kepada Saudara Wafi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya apakah suara saya cukup jelas? Terdengar jelas? Baik, mungkin saya terlebih dahulu membahas mengenai etiologi tunalaras. Jadi secara umum penyebab terjadinya ketunalarasan ini dapat diklasifikasikan. Yang pertama yaitu yang bersifat internal dan yang kedua yaitu bersifat eksternal. Nah, pertama mengenai faktor internal. Yang pertama yaitu keturunan. Model konseptual dalam pendekatan biologi memandang bahwa apa yang dimiliki anak itu berkaitan dengan faktor genetik. Jadi salah satu hasil penelitian spektakuler di bidang biologi yaitu mengenai tentang rekayasa genetika telah dibuat oleh Mendel. Jadi hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa keturunan itu mempunyai peranan kuat dalam melahirkan generasi berikutnya. Jadi implementasi teori tersebut dalam identifikasi ketunalarasan bahwa keturunan yang memberikan banyak bukti bayi yang dilahirkan
dalam keadaan abnormal juga berasal dari keturunan abnormal juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa keabnormalan orang tua sangat memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya. Beberapa perilaku abnormal ini bisa disebabkan seperti kawin sedarah, alkoholisme, seks maniak, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor psikologis. Mayer dalam penelitiannya menghubungkan antara variabel frustasi dengan perilaku abnormal dan memperoleh kesimpulan bahwa orang yang mengalami kesulitan memecahkan masalah itu akan menimbulkan perasaan frustasi dalam dirinya. Akibat frustasi inilah yang akan mengakibatkan konflik kejiwaan baginya. Namun bagi individu yang memiliki stabilitas kepribadian yang baik, konflik psikologis tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Namun sebaliknya, jika mereka mengalami gangguan neurotik, konflik tersebut dapat diselesaikannya dengan buruk. Akibatnya timbul perilaku menyimpang seperti adanya sifat agresif, memukul ataupun memberontak. Selanjutnya itu faktor psikososial. Sigmund Freud melalui psikoanalisanya menjelaskan bahwa ketunalarasan disebabkan pengalaman anak pada usia awal. Pengalaman yang tidak menyenangkan pada usia awal tersebut mengakibatkan anak menjadi tertekan dan secara tidak disadari berpengaruh kepada penyimpangan perilaku anak tersebut. Jadi pengalaman anak di rumah dengan ayah, ibu, ataupun dengan saudara kandung itu memberikan pengaruh yang besar pada perilaku anak. Sehingga jika pada anak mengalami masalah kelainan perilaku, dapat dialamatkan pada orang tuanya. Selanjutnya itu mengenai faktor eksternal. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat lembaga utama dan pertama bagi anak. Jika keluarga sebagai tempat bernaung anak kurang mendapatkan rasa aman, maka dampaknya akan berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosi anak. Jadi kondisi keluarga yang tidak dapat memberikan rasa aman inilah yang akan menumbuhkan bibit-bibit ketunalarasan pada anak. Selanjutnya itu lingkungan sekolah. Kegagalan sekolah untuk memenuhi tugas kewajibannya dapat berpengaruh pada kehidupan sosial dan emosi anak. Dampaknya akan menimbulkan masalah tingkah laku pada anak didik. Hubungan sosial antara guru dan murid yang kurang baik atau kurang harmonis, ataupun hubungan anak dengan teman sebayanya yang kurang baik. Hal ini juga dapat berpengaruh bagi sang anak yang menderita ketunalarasan. Disiplin sekolah yang terlalu ketat, kurangnya sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan lingkungan sekolah yang membosankan dapat memunculkan kelainan perilaku ataupun emosi pada sang anak. Selanjutnya itu lingkungan masyarakat. Standar perilaku dan nilai yang menjadi acuan tindakan yang dikomunikasikan pada anak melalui berbagai variasi kondisi budaya. Di dalamnya terdapat tuntunan, larangan, model ataupun kekerasan yang ditampilkan, terutama yang ada di televisi ataupun gambar hidup lainnya, dapat sangat berpengaruh atau berkontribusi yang besar lahirnya perilaku menyimpang. Ada contoh studi yang melakukan eksperimen, yaitu diberikan tontonan kepada anak-anak, lalu diberikan sebuah boneka dan diperlihatkan sebuah film dengan kekerasan, dan ternyata anak tersebut memperlihatkan perilaku agresifnya terhadap boneka yang diberikan tadi. Dan sebaliknya, anak yang diperlihatkan film tanpa kekerasan tidak menunjukkan perubahan dalam agresinya. Selanjutnya itu mengenai identifikasi tunalaras. Ada beberapa cara untuk menetapkan anak itu mengalami tunalaras. Yang pertama itu psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial, gangguan emosi. Lalu sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Selanjutnya itu TAT.
Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk-bentuk gambar. Gambaran kepribadian nampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Selanjutnya tes gambar orang. Dalam ini persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang selanjutnya itu Disparate Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ataupun ketergantungan orang kepada orang tua. Namun yang berhak melakukan psikotes dan yang mengumumkannya adalah hanya psikolog, psikiater atau konselor atau orang lain di bawah bimbingannya. Selanjutnya itu sosiometri. Alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang paling mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Nah, dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Namun hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang harus ditelaah atau dilanjuti lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu ia mengalami tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Selanjutnya itu membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya atau pada lainnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat, tetapi kelakuannya yang tidak disukai dengan norma yang berlaku itu bisa diketahui oleh masyarakat dan itu tampak jelas. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat atau tidaknya atau serasi tidaknya tingkah laku terhadap para anggota. Siapa yang melanggar ketentuan tentu akan misalkan dibenci, dimarahi, diasingkan, ataupun sebaliknya dihargai, diterima kehadirannya atau malah dipuji. Tanda-tanda lainnya anak yang mengalami tersebut, yang pertama itu hubungan antar keluarganya, teman sepermainan, teman sekolah, ataupun orang tersebut segan bergaul, terasing, ataupun melarikan diri dari tanggung jawab. Yang keempat, memeriksakan ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah seseorang anak tunalaras atau bukan. Nah, dalam hal ini kita dapat meminta bantuan kepada biro konsultasi psikolog karena biro tersebut melibatkan tenaga ahli yang terkait. Wewenang biro ini terutama adalah menentukan apakah seseorang itu mengalami gangguan emosi sosial atau tidak. Lalu setelah selesai ditelaah dan dianalisa, biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk secara terarah mengenai anak tersebut. Apakah menitipkannya di salah satu lembaga pendidikan atau sebagainya. Yang kelima yaitu memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Memeriksakan ke klinik psikiatri, tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis. Tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras ataupun tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri, ada beberapa istilah yang mereka gunakan. Yang pertama yaitu anxiety hysteria, yaitu merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan dari hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang kedua itu conversion hysteria, yaitu mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh atau perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang ketiga itu obsesional neurosis, yaitu contohnya seperti cepat menuduh, banyak berdalih, menutup diri,
dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Selanjutnya itu sexual perversion, yaitu suka menikmati seksual itu secara tidak wajar, seperti suka mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Selanjutnya itu karakter neurosis, yaitu perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak ada penyelesaiannya. Selanjutnya itu psikos anak, yaitu mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala semuanya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wafi yang telah menjelaskan materi identifikasi tunalaras sama etiologi tunalaras. Untuk materi selanjutnya yaitu intervensi tunalaras akan saya jelaskan sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui, intervensi merupakan suatu perlakuan atau program yang dilaksanakan kepada seseorang yang biasanya mengalami gangguan atau kelainan agar mereka berusaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan sosial mereka. Nah, ada beberapa intervensi pada anak tunalaras. Yang pertama yaitu program terapeutik community. Program terapeutik community ini merupakan atau program komunitas terapis, yaitu program di mana anak-anak ini dibuatkan masing-masing kelas. Nah, setiap kelasnya itu terdiri dari beberapa tema. Misalkan kelas A, tema pendidikan, kelas B, tema olahraga, dan seterusnya. Nah, masing-masing anak akan dimasukkan ke dalam kelas tersebut sehingga mereka mencoba untuk beradaptasi dan berkontribusi terhadap masyarakat atau teman sebaya di kelasnya tersebut. Nah, untuk intervensi yang kedua yaitu terapi musik or schoolwork. Nah, terapi musik ini merupakan terapi yang dirancang untuk anak-anak yang mengalami kelainan seperti tunalaras ini. Nah, pada terapi musik or schoolwork ini, anak-anak diminta untuk mengekspresikan berbagai macam emosi yang mereka alami. Lalu mereka lampiaskan kepada alat-alat musik. Nah, sehingga anak-anak lain mencoba untuk berkomunikasi dengan anak-anak tunalaras melalui alat musik, sehingga alat-alat musik tersebut menciptakan sebuah alunan nada yang indah. Nah, untuk selanjutnya yaitu program Lombok Rawit. Program Lombok Rawit ini merupakan salah satu intervensi tunalaras yang dirancang oleh beberapa psikolog di Pulau Jawa, yaitu tujuannya untuk melestarikan kesenian karawitan dan berbagai macam tari di Pulau Jawa, sekaligus memberikan intervensi kepada anak-anak tunalaras sehingga mereka mengekspresikan emosi dan perilakunya melalui alat musik dan tari dari Pulau Jawa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu terapi kognisi. Pada terapi kognisi ini, anak-anak mencoba untuk mengamati dirinya sendiri. Lalu diarahkan oleh seorang psikolog atau konselor untuk merubah kognisi mereka dari yang negatif menjadi positif. Misalnya mereka lebih mudah marah. Nah, pada kesempatan tersebut, psikolog berusaha untuk merubah pola marah tersebut jadi lebih tenang. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu materi pendidikan anak tunalaras. Ada berbagai macam pendidikan anak tunalaras yang bisa orang tua kategorikan anaknya tersebut berdasarkan beberapa hal. Nah, yang pertama ada sekolah luar biasa.
sekolah luar biasa merupakan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan. Pada sekolah luar biasa ini biasanya hanya khusus untuk mereka-mereka saja. Nah, pada sekolah luar biasa hampir mirip dengan sekolah lainnya, cuman untuk sekolah luar biasa khusus anak-anak berkebutuhan khusus dengan guru-guru khusus pula. Nah, selanjutnya yaitu sekolah dasar luar biasa. Sekolah dasar luar biasa hampir-hampir mirip juga dengan sekolah luar biasa. Namun pada sekolah dasar luar biasa ini biasanya terdapat beberapa orang psikolog, seperti psikolog, audioterapi, dan berbagai macam orang-orang yang ahli dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir yaitu bentuk layanan inklusif. Bentuk layanan inklusif ini biasanya anak-anak berkebutuhan khusus digabungkan dengan anak-anak normal lainnya, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus tersebut bisa beradaptasi dan menyesuaikan terhadap kemampuan anak-anak lainnya. Khusus untuk layanan inklusif, misalnya perlu saran dari seorang psikolog, apakah seorang anak ini bisa diterapkan di sekolah inklusif atau di sekolah luar biasa. Terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok Tunalaras. Saya Brigit Virgo Utama, perwakilan dari kelompok Tunalaras, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam menjelaskan materi-materi tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.